Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Wilayah sudut hitam. Wilayah khusus yang telah diaglomerasi dan dibangun di luar Akademi Jianan karena kekacauan. Ada banyak orang yang meragukan mengapa di luar Akademi Jianan, sebuah akademi kuno dan telah lama berdiri, akan memiliki wilayah yang kacau balau yang sama sekali berbeda dari atmosfer di dalam akademi. Terlepas dari alasannya, itu adalah kebenaran bahwa itu ada. Meskipun banyak penindasan selama bertahun-tahun, wilayah sudut hitam masih berkembang secara eksponensial pada tingkat yang menyebabkan banyak orang tercengang. Properti khusus dari ketahanan ekstrim wilayah ini menyebabkan faksi-faksi lawan, yang berniat menekan perluasan wilayah ini, merasa tidak berdaya. Batas wilayah sudut hitam sangat panjang. Apalagi, setelah beberapa tahun ekspansi, itu hampir menjadi negara kecil dengan perbatasan yang jelas. Satu-satunya perbedaan antara itu dan kerajaan lain adalah bahwa kerajaan lain memiliki pemimpin yang berdiri tepat di atas, sementara wilayah ini adalah tempat setiap orang berjuang untuk diri mereka sendiri. Berbagai faksi berulang kali bertempur dan membunuh untuk keuntungan mereka sendiri. Itu sangat kacau di wilayah sudut hitam, sehingga itu seperti sepiring pasir lepas. Namun, juga karena inilah, wilayah sudut hitam bisa menjadi semakin kuat dan lebih besar di tempat seperti di tengah benua. Kalau tidak, kemungkinan tidak ada faksi yang akan duduk dan menonton area khusus ini. Dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan, dengan cepat menjadi lebih kuat dan segera menimbulkan ancaman terhadap mereka. Meskipun wilayah sudut hitam terkenal di seluruh benua karena kekacauannya, berbagai jenis metode Qi kelas tinggi, teknik Do, pil obat, dan barang unik lainnya yang mengalir melalui sini juga menarik banyak orang kuat dari seluruh benua. Bagaimanapun, terlepas dari apa yang terjadi, beberapa hal ini perlu sampai pada titik yang bahkan membuat mereka iri. Mampu memperoleh metode Qi kelas yang lebih tinggi daripada yang telah mereka latih akan berarti bahwa mereka dapat mengambil langkah maju dalam perjalanan untuk menjadi orang yang kuat. Godaan semacam ini tidak diragukan lagi berakibat fatal bagi banyak orang kuat. Oleh karena itu, wilayah sudut hitam, seperti lubang tanpa dasar yang sangat gelap. Harta unik yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tempat itu dari berbagai saluran. Setelah itu, mereka akan dilelang dan dijual dengan harga tinggi, menyebabkan banyak orang memperjuangkan mereka. Karena organisasi misterius yang tiba-tiba muncul, hati Xiaoyan yang awalnya agak santai sekali lagi menegang. Meskipun jejak yang jelas tentang dirinya belum ditemukan oleh organisasi misterius itu, Xiaoyan merasakan rasa dingin yang menusuk punggungnya selama dia memikirkan bagaimana orang kuat seperti Yao Lao telah dibatasi oleh mereka sampai dia tidak berani muncul secara acak. Didorong oleh rasa dingin yang samar-samar yang menyelimuti hati dan jiwanya ini, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa jenis kehidupan biasa yang santai yang dia jalani terlalu mewah. Saat ini, terlalu banyak barang yang dia bawa di punggungnya. Hilangnya ayahnya dan organisasi misterius yang mengejar Yao Lao. Semua misteri ini seperti kabut kegelapan yang memburunya, menyebabkan Xiaoyan takut bahkan sedikit memikirkan untuk beristirahat. Jika dia ingin memecahkan misteri itu, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Xiaoyan juga jelas bahwa sumber kekuatannya bukanlah pelatihan biasa, melainkan api surgawi misterius yang ada di antara langit dan bumi. Meskipun tindakan semacam ini berbahaya dan gila, bagi Xiaoyan yang memiliki flame mantra, tidak diragukan lagi itu adalah jalan pintas tercepat baginya untuk menjadi orang yang kuat. Untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan membiarkan dirinya memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk bersaing dengan organisasi misterius ketika mereka datang untuk mencarinya, dia perlu mendapatkan api hati yang jatuh di dalam Akademi Jianan dengan kecepatan tertinggi. Saya sekali lagi terdesak waktu. Sosok manusia terbang melewati langit yang agak mengantuk dengan cara seperti kilat. Xiaoyan menunduk dan melirik pepohonan, yang dengan cepat terbang melewatinya saat dia bergumam sambil tersenyum pahit. Sejak Yao Lao memberitahunya tentang tujuan dan kecenderungan organisasi misterius itu, Xiaoyan telah meninggalkan pemikirannya untuk melakukan tur menuju Akademi Jianan. Sebaliknya, dia langsung mengaktifkan sayap awan ungu, dan melakukan perjalanan dengan kesulitan besar.
siang dan malam. Saat dia bergerak di sepanjang rute di peta, dan terbang menuju wilayah sudut hitam. Jarak antara Kekaisaran Mama dan wilayah sudut hitam sangat luas. Xiao Yan harus melewati cukup banyak negara kecil di sepanjang jalan bahkan sebelum dia bisa mencapai perbatasan wilayah sudut hitam. Jika dia harus menempuh jarak sejauh ini dengan berjalan kaki atau dengan naik kereta, dia takut dia benar-benar tidak dapat mencapai tujuannya tanpa setidaknya 3-5 bulan, atau bahkan setengah tahun. Apalagi, ini adalah prasyarat bahwa perjalanannya tidak terhalang. Lagi pula, tidak mungkin wilayah di negara-negara kecil ini menjadi damai seperti di dalam Kekaisaran Jiama. Karena medan, kekuatan negara atau karena banyak alasan lainnya, pertempuran biasanya terjadi di tempat-tempat ini setiap hari. Berbagai tentara bayaran terlibat dalam pertempuran besar yang kacau untuk mendapatkan keuntungan. Apalagi, ketika tiba saatnya mereka benar-benar tidak punya uang untuk dibelanjakan, perusahaan tentara bayaran ini akan berubah menjadi pasukan bandit yang terkenal kejam. Selama kekuatan pertahanan dari setiap pedagang yang mereka temui tidak terlalu kuat, kemungkinan kekayaan mereka, bersama dengan para wanita mereka, semuanya akan direnggut dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan menggunakan sayap awan ungu sebagai pengganti berjalan, Xiao Yan mungkin telah menghabiskan banyak doki, jika bukan karena dukungan pil pemulihan energi yang telah dia perbaiki sebelumnya. Selain itu, metode Qi, klaim mantra, miliknya telah berevolusi ke kelas Suan tingkat menengah. Dengan kerjasama keduanya, Xiao Yan nyaris tidak berhasil mendukung penerbangan jarak jauhnya. Namun, setiap 2 hari, dia harus mendarat di tanah, dan memulai sesi latihan mendalam yang berlangsung setidaknya sehari untuk memulihkan otot dan semangatnya yang hampir mati rasa setelah terbang dalam waktu yang lama. Dengan dia bergegas melalui perjalanan dengan semua kekuatannya dengan cara ini, wilayah sudut hitam, yang akan membutuhkan setidaknya setengah tahun atau lebih untuk dicapai jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan yang santai, secara paksa berkurang oleh Xiao Yan lebih dari 10 kali. Setelah terbang selama hampir 10 hari menggunakan sayap awan ungu, pegunungan monoton di bawah Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih dekat. Dia sedikit terkejut, dan segera mengangkat kepalanya untuk menyapu pandangannya ke area yang jauh, hanya untuk melihat dataran gelap berwarna hitam di tepi pandangannya. Itu seperti garis hitam yang benar-benar mengisolasi dunia di dalam dari dunia luar. Ini adalah Great Plains di wilayah hitam. Xiao Yan memperhatikan garis hitam, yang secara bertahap menjadi lebih besar di matanya. Wajahnya, yang dipenuhi dengan kelelahan dan debu, tiba-tiba menjadi sangat waspada. Senyuman seperti dia telah meletakkan beban berat menyebar dari sudut mulutnya. Menurut indikasi peta, Great Plains of the Black Region, ini adalah pintu gerbang ke Black Corner Region. Selama seseorang melangkah ke sini, seseorang akan memasuki dunia kacau yang tidak selaras dengan dunia luar. Kami akhirnya tiba. Xiao Yan menggunakan kekuatan besar untuk menggosok matanya yang besar dan hitam. Tubuhnya perlahan turun, meskipun wilayah sudut hitam hanya berjarak dekat di depannya. Dia tidak memilih untuk segera memasukinya. Karena Yao Lao berulang kali menekankan kepadanya tentang kekacauan di tempat ini. Dia merasa tidak bijaksana jika dia memasuki tempat ini, di mana bahaya mengintai di setiap sudut dalam kondisi kelelahannya. Kamu harus sembuh dulu. Meskipun perjalanan ini sangat berat dalam 10 hari terakhir ini, Anda juga telah menerima banyak manfaat. Doki di tubuh Anda hanya menjadi lebih kuat di bawah kelelahan berulang semacam ini. Suara Yao Lao terdengar dari hatinya saat ini. Ah, Xiao Yan mengangguk. Dia perlahan mendarat di hutan pegunungan dan dengan cepat mengintai. Ketika dia tidak menemukan keberadaan manusia atau binatang apapun, dia akhirnya santai dan mencari tempat rahasia. Dia duduk bersila, mengeluarkan pil pemulihan energi, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segel itu dibentuk oleh tangannya dan dia menutup matanya. Saat Xiao Yan memasuki mode pelatihannya, riak energi samar mulai merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sebuah kekuatan hisap, yang sebagian terlihat, dengan cepat menyedot semua energi di sekitar tubuhnya ke dalamnya. Setelah itu,
Itu disempurnakan dan dituangkan ke dalam kristal Dou yang agak redup di dalam pusaran. Penampilannya disebabkan oleh Dou Qi yang terlalu berlebihan. Pelatihan yang tenang berlangsung hampir setengah sore. Saat itulah riak energi samar di sekitar tubuh Xiaoyan secara bertahap melemah sampai benar-benar menghilang. Bulu mata Xiaoyan yang tertutup rapat dengan lembut bergerak-gerak. Dia segera membuka matanya dan nyala api berwarna hijau melintas di mata gelap itu. Dia membuka mulutnya sedikit, dan seteguk udara keruh mengandung warna hitam saat dihembuskan. Udara hitam keruh perlahan-lahan menggulung ke atas. Setiap daun yang bersentuhan langsung berkarat hingga tidak ada yang tersisa. Kelelahan yang menutupi wajah Xiaoyan telah benar-benar menghilang saat dia menghembuskan udara hitam yang agak aneh itu. Menggantinya adalah cahaya yang samar, hangat, seperti batu giok. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan merajut alisnya saat dia melihat sedikit udara hitam yang naik. Matanya menyipit dan dia tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melihat jari tengahnya. Dia bisa melihat bahwa jari yang awalnya panjang dan pucat sebenarnya sekali lagi menjadi hitam seperti tinta. Tampak sangat aneh. Apakah ini searing poison? Saya pikir itu menghilang dengan sendirinya. Ini sebenarnya telah bersembunyi selama ini. Melihat jari hitam itu, yang sudah lama tidak muncul, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa getir. Jika hal ini diselesaikan dengan baik, itu mungkin serangan unikmu melawan musuh. Sebaliknya jika tidak diatasi dengan baik akan menimbulkan banyak masalah. Bagaimanapun, jenis racun ini telah mengalami mutasi dan telah mengembangkan kekebalan terhadap berbagai jenis penawar. Kekuatan penghancurnya juga cukup mengejutkan. Suara Yao Lao agak serius saat dia berbicara. Xiaoyan menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dia menjentikkan jarinya. Warna hitam dengan cepat memucat. Dan sesaat kemudian, itu benar-benar lenyap. Penampilan itu seolah-olah telah disembunyikan di suatu tempat rahasia yang tidak dapat dideteksi Xiaoyan. Jika bukan karena saya ingin mendapatkan air liur 7 ajaib roh hijau untuk membantu semangat guru bangkit, saya juga tidak akan membantu orang tua itu. Janji yang dia buat seolah-olah dia telah kentut. Hihi. Dia memang orang yang licik. Xiaoyan berdiri dan tiba-tiba mengeluarkan tawa dingin. Setelah dia membantu Nalan Jie mengeluarkan racun sepenuhnya, orang tua itu memiliki penampilan yang sangat bersyukur. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Xiaoyan dikejar oleh Mystic Cloud Sekte yang ingin membunuhnya. Namun Nalan Jie tidak membuat langkah sedikit pun. Tidak perlu membicarakan orang tua yang mengecewakan itu. Guru, haruskah kita memasuki wilayah sudut hitam sekarang? Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia berdiri di puncak gunung saat dia menatap dataran berwarna hitam di kejauhan dan bertanya. Yao Lao menganggukkan kepalanya. Dia segera mengingatkan. Cobalah untuk menggunakan sayap awan ungu Anda sesedikit mungkin di dalam wilayah sudut hitam. Teknik Dou terbang adalah barang yang sangat langka dan bisa direnggut dengan paksa oleh orang lain. Jika Anda bertemu dengan orang yang kuat, mereka mungkin menjadi serakah dan akhirnya membunuh Anda hanya untuk mencuri mereka. Petik 2. Xiaoyan terkejut. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya tempat sialan ini benar-benar kacau tanpa batas. Setidaknya, orang-orang kuat di dalam kekaisaran magia masih memiliki harga diri. Sangat jarang seseorang menyerang dan merampok orang lain. Namun, di tempat ini, hal seperti ini dianggap rutin dan ceroboh seperti makan di rumah. Petik 2. Haha. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana bisa wilayah sudut hitam memiliki kualifikasi untuk disebut wilayah paling kacau di seluruh benua? Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Baiklah, anak kecil, ayo pergi. Meskipun bagian dalam tempat ini berbahaya dan semrawut, sejumlah hal baik akan membuat seseorang terpesona. Apakah Anda tidak berencana untuk membantu Hai Bodong mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki ilmu pemulihan spiritual? Anda pasti dapat menemukan semuanya di sini. Petik 2. Secara alami akan bagus jika memang begitu. Xiaoyan sedikit bersukacita setelah mendengar ini. Xiaoyan telah mengingat bantuan yang diberikan Hai Bodong padanya di Kekaisaran Jiama dengan menggunakan semua kekuatannya untuk membantunya melarikan diri 2 kali. Ilmu pemulihan spiritual.
Yang Xiaoyan berutang pada Hai Bodong, menyebabkan simpul di hatinya. Saat ini bisa mendapatkan bahan obat menyebabkan dia menghela nafas lega. Setelah mengatur semuanya dengan benar, dengan penguasa Suan berat yang sangat besar diikat ke punggungnya, Xiaoyan memutar lehernya dan menginjakkan kakinya di tanah. Saat ledakan energi dilepaskan dari bawah kakinya, tubuh Xiaoyan melesat ke depan seperti anak panah yang telah meninggalkan busur, berubah menjadi bayangan hitam yang melesat menuju padang rumput hitam gelap. Hei, wilayah sudut hitam. Saya ingin melihat betapa kacau Anda sebenarnya. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.